daya tanah dan air. Sebelum memulai diskusi kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Francisco Panjangan sebagai penyaji pertama, yang kedua Mas Manalu sebagai penyaji kedua. Baiklah, kepada penyaji pertama, Francisco Panjangan, kami persilakan. Tanah merupakan salah satu material yang di dalamnya mengandung butiran mineral padat yang bersedimentasi dan berasal dari pelapukan bahan vulkanik serta berisi zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang pada partikel padat. Menurut Percop pada tahun 1994, tanah itu merupakan kumpulan dari bagian-bagian padat yang tidak terikat antara satu dengan yang lainnya, dan rongga-rongga di antara bagian-bagian tersebut berisi udara dan air. Menurut Drake pada tahun 1991, tanah adalah akumulasi mineral yang tidak mempunyai atau lemah ikatan antar partikelnya, yang terbentuk karena pelapukan dari batuan. Proses terbentuknya tanah. Proses terbentuknya tanah sangat berkaitan dengan faktor pembentuk tanah, di mana faktor pembentuk tanah ini akan mempengaruhi jenis-jenis tanah yang akan dihasilkan, seperti tanah gambut, tanah humus, tanah liat, tanah aluvial, dan lainnya. Pada gambar di sini dijelaskan bahwa proses pembentukannya karena pelapukan batuan. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, maupun biologi. Pada proses pelapukan batuan ini membutuhkan waktu yang lama, di mana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang tidak mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelapukan fisik. Yang pertama itu perbedaan temperatur. Temperatur di sini berpengaruh terhadap pelapukan fisik, di mana batuan akan mengalami proses pembuaian apabila temperatur panas dan akan mengalami pengecilan volume apabila temperatur dingin. Apabila hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka lambat laun batuan tersebut akan terbelah dan pecah menjadi batuan-batuan kecil. Yang kedua itu erosi. Erosi dapat mempengaruhi pelapukan karena air yang membeku dan antara batuan volumenya akan besar. Jadi adalah tekanan yang akan merusak struktur batuan. Konsep ekonomi sumber daya tanah. Sewa tanah merupakan konsep penting dalam teori ekonomi sumber daya tanah. Sewa tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sewa tanah. Sewa tanah sebagai pembayaran dari penyewa kepada pemilik melakukan kontrak sewa dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua, keuntungan usaha. Keuntungan usaha merupakan surplus pendapatan di atas biaya produksi atau harga input tanah yang memungkinkan faktor produksi tanah dapat dimanfaatkan dalam proses produksi. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang konsep pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, pengertian sumber daya air. Sumber daya air adalah sumber daya yang berupa air yang berguna bagi kehidupan manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan lainnya. 2. Sumber-sumber daya air. Namun materi kami membahas tentang sumber-sumber air tawar. Sumber-sumber daya air tawar ada 5. Yang pertama, air permukaan. Air permukaan adalah air yang terdapat di sungai, danau, maupun rawa air tawar. Yang kedua, aliran sungai bawah tanah. Aliran sungai bawah tanah adalah sungai yang mengalir sebagian atau seluruhnya di bawah tanah. Dengan kata lain, permukaan air dan tepi sungai tidak terekspos cahaya matahari. Yang ketiga, air tanah. Air tanah adalah air yang terletak di ruang pori-pori antara tanah dan bebatuan dalam. 4 adalah desalinasi. Desalinasi ini adalah proses buatan untuk mengubah air asin menjadi air tawar. Yang kelima adalah air beku. Air beku adalah es yang membeku di kutub yang berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber air tawar karena 2/3 air tawar di dunia berada dalam bentuk es. 3. Pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air adalah
Upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya air yang rusak. Pengelolaan sumber daya air ini juga dapat dikatakan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non-struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan maupun manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan lainnya. 4. Fungsi pengelolaan sumber daya air. Ada 2, yang pertama transmisi, berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Yang kedua, penstok berguna untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerbong turbin. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita kelak. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.